Stop overthinking soal resesi, cara ubah rasa takut. Jadi peluang cuan. Hey bro, sis. Kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini tiap buka media sosial isinya tuh kayak, resesi bakal datang, siap-siap PHK besar-besaran, ekonomi dunia lagi ngedrop. Kayak setiap scroll tuh bikin dada makin sesek aja. Tapi tunggu dulu, pernah nggak kepikiran kalau rasa takut yang sama justru bisa jadi peluang buat kita naik level? Yes, bener banget. Hari ini kita bakal bahas gimana cara stop overthinking soal resesi dan ubah rasa takut itu jadi peluang cuan. Santai aja kita ngobrol kayak temen ngopi, ya. Bagian 1 overthinking itu bikin mati gaya. Jujur aja, siapa di sini yang tiap hari mikir, kalau nanti ekonomi makin parah gimana ya nasib kerjaanku? Atau bisnis gue bisa bertahan nggak? Nah, itu dia jebakannya. Overthinking tuh kayak nonton film horor yang kita bikin sendiri di kepala. Padahal, 90% dari hal yang kita khawatirin nggak kejadian. Tapi efeknya nyata. Kita jadi cemas, males gerak, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Padahal justru di masa kayak gini, orang-orang yang berani bergerak duluan yang bakal menang. Bagian 2, resesi itu kayak gelombang, bukan akhir dunia. Kita sering ngelihat kata resesi kayak monster ekonomi yang bakal makan semua orang. Padahal kalau kamu lihat sejarah, setiap resesi itu selalu diikuti sama kebangkitan baru. Contoh aja, tahun 2008, krisis finansial global. Tapi dari situ lahir perusahaan besar kayak Airbnb, Uber, WhatsApp. Di masa pandemi 2020, banyak bisnis bangkrut iya, tapi juga muncul tren baru, online shop, personal branding, remote work, digital skill. Jadi, resesi itu bukan akhir, itu cuma filter alami. Buat ngebedain siapa yang panik, siapa yang adaptif. Dan kalau kamu bisa tenang dan berpikir jernih di tengah kaos, kamu udah separuh jalan menuju kemenangan. Bagian 3, cara ubah rasa takut jadi peluang cuan. Sekarang, gimana caranya kita ngelawan rasa takut itu dan mulai cari peluang? 1. Upgrade skill, bukan cuma ngomel. Waktu orang lain panik, kamu belajar. Skill itu kayak armor, nah makin kuat, makin tahan banting. Coba deh pelajari. Freelance skill, copywriting, desain, editing video, AI tools. Skill bisnis digital, jualan online, konten, marketing. Atau bahkan soft skill kayak komunikasi dan networking. Karena jujur, dunia nggak butuh orang yang paling pinter, tapi yang paling adaptif. 2. Lihat masalah sebagai bisnis. Setiap resesi artinya muncul masalah baru. Dan setiap masalah artinya peluang baru buat cuan. Contoh kecil. Waktu pandemi, orang jualan masker dan hand sanitizer. Laris banget. Sekarang, orang butuh solusi hemat, mental health, AI tools, efisiensi kerja. Kalau kamu bisa bantu orang lewat produk, jasa, atau konten, kamu udah punya value. 3. Bangun personal brand. Ini nih yang sering diremehin. Kalau kamu punya keahlian tapi nggak orang tahu, ya percuma. Mulai aja dari bikin konten edukatif, sharing pengalaman, atau bahkan curhat jujur tentang perjalanan kamu. Di era digital, visibility adalah opportunity. Jadi jangan takut tampil. Bagian 4, mindset baru di era resesi. Kamu tahu nggak, bedanya orang gagal dan orang sukses? Orang gagal lihat krisis sebagai akhir, orang sukses lihat krisis sebagai awal baru. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang kamu. Setiap kali baca berita negatif, bilang ke diri sendiri, ini bukan akhir, ini tanda gua harus upgrade. Ingat, di saat orang lain panik, orang bijak bersiap. Di saat orang lain mundur, orang cerdas melangkah. Dari overthinking ke action. Gini ya brosis, overthinking nggak bakal nyelamatin kamu dari resesi. Tapi action kecil yang kamu mulai hari ini, bisa. Mulai dari belajar hal baru, bangun side hustle, atau at least ubah cara pikir. Karena dunia ini selalu berubah, dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. So, stop overthinking. Mulai bergerak. Dan ingat, resesi bukan musuh, tapi peluang buat kamu naik kelas. Kalau kamu ngerasa video ini bantu kamu berpikir lebih jernih, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lagi panik mikirin resesi. Biar makin banyak yang sadar,
bahwa ketakutan itu bisa jadi bahan bakar, bukan penghambat. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay growing, stay adapting, stay winning.